Halo guys, selamat toya kieu. Kali ini saya akan coba perbaiki dua buah dispenser yang dua-duanya memiliki problem yang sama, tidak bisa nyala. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah pengecekan di bagian pius. Ini bagian pius. Sini pius itu berfungsi untuk sebagai pengaman ya, pengaman dari arus listrik yang masuk. Kalau kondisi piusnya masih bagus ya tentu saja listriknya akan lancar masuk ya. Tapi kalau udah putus dia tidak akan bisa masuk karena arus terputus ya. Oke, kita akan coba dulu bongkar bagian piusnya. Nah, sudah kita bongkar dan kita sudah tes, pius atau sikringnya itu masih bagus ya. Sikring atau pius ini bisa ada macam-macam sih, ada beberapa bentuk ya, ada yang kaca bening atau yang seperti ini. Yang penting nilai ampernya sama. Kita udah tes dan ini kondisinya masih bagus, kita akan pasang lagi. Oke, sudah terpasang kembali. Langkah selanjutnya adalah mengecek bagian kompresor. Di bagian kompresor ini ada yang namanya overload di sini. Nah, kita akan cek apakah overloadnya masih bagus atau dia sudah tidak berfungsi dengan normal ya. Rata-rata dia itu getas atau retak-retak ya. Kita akan coba bongkar dulu. Nah, covernya kita udah buka nih. Kita cek di bagian ini, dua komponen ini apakah masih dalam kondisi bagus atau dia sudah rusak ya. Dan setelah kita bongkar ternyata memang ini sudah tidak berfungsi dengan normal ya. Kita cukup menggantinya dengan yang baru. Kita bisa beli di beberapa toko spare part untuk alat-alat pendingin ya, seperti untuk kulkas ataupun untuk dispenser. Intinya yang menggunakan kompresor ya. Dan saya sudah membeli spare part overload yang baru ya. Nah, ini saya udah belikan yang baru dengan spek yang sama. Harganya cukup murah ya. Satu pasang ini sekitar 30.000 lah. 30.000. Oke, selanjutnya kita akan pasang ke kompresor. Dan hasilnya sudah kita pasang yang baru. Kalau misalkan teman-teman bingung mau ini dikoneknya kemana ya, ini kan ada beberapa pin. Nah, kalau seandainya bingung, itu sebaiknya ketika sebelum membongkar atau sebelum melepas itu kita foto dulu, dokumentasikan dulu ke bagian mana. Misalkan nih kabel merah sebagai kabel pasanya ya, sama ini 0, yang biru tuh 0 dan ini grounding. Nah, kita bingung tuh masuknya kemana. Foto aja dulu supaya nanti kalau memasang kembali kita tinggal mengikuti aja gambar atau foto yang telah kita simpan itu, jadi tidak akan salah masuknya kemana ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba tes apakah dispenser ini bisa running atau tidak ya setelah diganti bagian dari
overloadnya. Oke, kita tes. Power kita masukkan, lalu switch on-nya kita nyalakan, dan alhamdulillah kompresor bisa nyala. Kemudian lampu indikator juga nyala, hot sama coldnya nyala. Itu saja mungkin yang bisa kita share pada saat ini. Intinya kalau menemukan problem pada sebuah dispenser atau alat-alat pendingin lainnya, yang harus dilakukan pertama kali adalah cek dulu fuse atau sikringnya, barangkali dia putus. Kalau masih bagus ya kita pasang kembali, kalau sudah rusak ya atau putus ya kita ganti sesuai dengan spek dan ukurannya di situ. Setelah pengecekan itu baru kita cek ke bagian overload di sini. Karena biasanya bagian-bagian instalasinya kalau tidak ada hal-hal yang mencurigakan seperti kabel kelupas atau putus, itu pasti bisa dipastikan yang bermasalah adalah overload, sehingga kompresor tidak bisa running. Oke, segitu aja untuk saat ini. Mudah-mudahan rekan-rekan yang memiliki problem dispenser yang sama bisa mengikuti cara-cara sederhana yang bisa dilakukan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk kemajuan kita bersama. Oke.